selamat siang sahabat Primutalk semua di rumah. Kembali lagi nih di channelnya Primutalk. Nah, hari ini saya kedatangan dokter cantik, seorang dokter spesialis anak ya dokter ya. Selamat datang dokter Richa Fauzia. Iya. Kebetulan nama kita sama nih dok, Oh, iya, sama-sama belakangnya Fauzia juga. Iya benar Mbak. Nah, hari ini kita akan membahas nih sahabat Primutalk semua mengenai tumbuh kembang anak. Nah, buat para momi atau bunda di rumah nih yang sedang memiliki anak dalam usia pertumbuhan gitu ya dok ya. Nah, ini harus disimak banget di hari ini podcast kita bersama Dr. Richa. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe nih channelnya dari Primutalk karena kita akan selalu memberikan tips, trik, inovasi nih untuk semua sahabat Primutalk semua di rumah. Nah, selamat siang Dr. Richa. Selamat siang Mbak Mutia. Makasih banyak dokter udah main nih ke channelnya Primutalk nih. Iya, sama-sama. Nah, hari ini dokter kita akan membahas mengenai seberapa penting sih kita mengenal tumbuh kembang pada anak ya dok ya. Iya. Nah, kalau misalkan nih dok, sebenarnya apa aja sih tahapan atau perkembangan fisik anak? Nah sebelumnya, tapi sebenarnya tumbuh kembang itu apa sih dok? Kita pengen tahu dulu nih. Iya, betul. Jadi kalau tumbuh kembang itu tidak lepas dari anak. Seorang anak itu dia akan terus tumbuh dan terus berkembang. Sejak kapan? Sejak dari dalam kandungan, ya kan? Karena mulai janin terus tumbuh menjadi bayi, kemudian bayi menjadi anak kecil, anak besar. Nah, sedangkan pertumbuhan itu sendiri adalah ukuran dari seorang manusia atau seorang anak yang bisa diukur. Pertumbuhan itu biasanya yang diukur adalah berat badan ya. Nah, iya, berat benar, badan, kemudian tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan dan lain-lain. Cuman itu yang paling sering dipakai sebagai alat ukur. Nah, itu pertumbuhan. Jadi setiap bulannya anak itu harus tumbuh dan berkembang, baik itu berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepala, lingkar lengannya semuanya harus naik ya. Sedangkan perkembangan sendiri itu aspeknya adalah di luar dari tubuhnya. Jadi kemampuan motoriknya atau pergerakannya, kemudian bahasa atau bicara, kemudian sensorik seperti itu. Nah biasanya kalau misalkan kita juga misalkan berobat nih ya dok, sampai dewasa seperti ini aja kadang-kadang kita kalau misalkan konsul ke dokter pasti beratnya berapa, ditimbang tingginya berapa gitu. Tapi kalau misalkan maksudnya faktor yang kalau misalnya anak-anak kecil gitu ya dok ya, dalam tubuh kembangnya balita sampai dengan anak-anak kecil gitu, nah itu biasanya perkembangan fisik apa sih yang paling pentingnya dok? Misalnya dari dia baru pertama kali lahir nih dok, nah perkembangannya seperti apa tuh? Ya, jadi kalau anak itu berat badan ya, berat badan, tinggi badan sama lingkar kepala. Jadi kalau berat badannya dia naik terus, nah itu pertumbuhannya baik ya kan. Tapi naik terusnya sesuai kurva. Jadi kalau di anak itu ada kurva pertumbuhan untuk setiap usianya. Jadi ada laki-laki sama perempuan itu dibedakan. Terus usianya juga dibedakan dari di bawah 5 tahun, kemudian di atas 5 tahun dibedakan juga kurva-kurvanya. Nah, pertumbuhan itu tadi berat badan, tinggi badan itu penting semuanya harus naik. Nah, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya stunting ya. Iya, kalau stunting benar, kan dok. tinggi badan yang di bawah -2 SD atau di bawah kurva yang seharusnya. Sama lingkar kepala juga penting karena di situ pertumbuhan otak terjadi sangat pesat pada usia anak. Ya, terutama 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu sejak dalam kandungan. Jadi bukan pas lahir. Bukan pas lahir, hari pertama lahir itu bukan dihitungnya bukan 1000 itu ya dok. Jadi dihitungnya dari 9 bulan pada saat di dalam kandungan 30 kali 9 270 hari ya kan. Terus 2 tahun pertama 365 tambah 365 jadi 700 sekian. Jadi totalnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi memang harus dipersiapkan untuk tumbuh kembang anak yang optimal itu dari sejak ibunya hamil. Jadi ibu hamil kan memang sekarang ada kontrol rutin ya untuk melihat perkembangan bayinya di dalam kandungan. Setelah lahir pun itu harus dipantau. Kalau misalkan ada bayi-bayi juga yang pertumbuhannya di dalam kandungan itu terhambat atau PJT, pertumbuhan janin terhambat, nanti pada saat lahirnya ada tumbuh kejar seperti itu. Oh, tumbuh kejar ya dok ya. Misalkan bayinya tuh prematur atau gimana tuh dok? Ya betul, bayi prematur bisa atau bayi yang cukup bulan tapi sejak dalam kandungan nutrisinya kurang misalnya, jadi ada pertumbuhan janin terhambat atau PJT, bayinya lahirnya kecil, cukup bulan 40 minggu tapi beratnya cuma 2 kilo atau 2,3. Nah itu juga sama, pertumbuhan janin terhambat nanti dia harus pas lahirnya sebaiknya tumbuh kejar. Oke. Nah berarti kalau misalkan nih dok, kita punya anak bayi, misalkan harusnya
kalau kalau ibu-ibu sekarang tuh ngomongnya kan, aduh anak saya mah 6 bulan udah bisa begini, 9 bulan mah bisa begini. Nah itu tuh Ya. sebenarnya gimana tuh dok, biar momi-momi di rumah nih, ibu-ibu di rumah tuh jangan merasanya tuh jangan kecil hati kalau misalnya anaknya tuh dalam usia segini tuh harusnya kok anak-anak yang lain udah bisa ngomong ya, udah bisa Iya, bicara betul, gitu betul. ya dok ya. Ya, jadi itu yang kedua, yaitu perkembangan. Kalau yang udah bisa apa, Iya. nah itu adalah perkembangan seorang anak. Jadi perkembangan itu dimulai dari sejak dalam kandungan juga sama. Cuman yang dalam kandungan kita nggak bisa pantau, paling gerakan menendang kayak gitu Iya, aja yang iya, bisa Dok. dipantau. Nah, pada saat lahir kita bisa pantau. Jadi usia 1 sampai 3 bulan dia sudah bisa melihat ke arah orang tuanya, kemudian tersenyum, seperti itu udah termasuk dalam perkembangannya. Kemudian dia berteriak, tertawa, gitu kan, Gitu. senang atau manggil mama, papa, dada dan tata juga itu termasuk dari perkembangan seorang anak. Betul sekali, tadi juga yang tengkurap ya kan, misalkan usia 4 bulan sudah tengkurap, Iya. anak saya 3 bulan Kok tengkurap, anak saya belum 2. gitu? Nah seperti itu memang ada batasan-batasannya. Jadi memang usianya misalkan kalau 6 bulan belum bisa tengkurap atau bolak-balik, nah itu udah termasuk red flag atau tanda bahaya. Nah oke, itu oke, Dok. berarti harus segera dikonsultasikan ke dokter. Kalau misalkan baru 2 bulan sudah bisa miring-miring, bagus, itu terus distimulasi. Berarti bukan karena cepat ke perkembangannya, tapi memang sudah waktunya iya, gitu ya dok ya, betul. normalnya Jadi ya. 2 bulan, 3 bulan sudah miring-miring, sudah mulai tengkurap, itu normal. Seperti itu. Terus usia 6 bulan sudah bisa duduk, seperti itu normal ya. 9 bulan kalau tidak bisa duduk tanpa duduk tanpa topangan itu, tanpa menopang 9 bulan, berarti itu sudah terlambat. Itu juga harus segera kontrol seperti itu. Itu untuk yang motoriknya. Kalau misalkan untuk yang bahasa, ini kan contohnya aja ya, kalau iya, Dok. dibahas per usia itu banyak banget. Iya, nanti benar-benar ya, Dok. 24 jam nggak selesai. Gitu ya dok ya. Nah, Ya jadi biasa kan- dari bicara ya dok ya. bahasa, misalkan 1 tahun dia nggak bisa nunjuk tuh, anaknya nggak tahu, misalkan mau itu tuh dia nggak bisa nunjuk, nah itu sesuatu, itu ada satu kelainan bahasa. Gitu Atau 3 bulan dia tidak tersenyum, nggak ada kontak mata, nah itu dari udah 3 bulan sudah bisa dilihat nih, harus dipantau nih anak ini Berarti kenapa. orang tua harus aware juga ya, Dok, ya? Betul. Jadi harus tahu red flag atau tanda bahaya dari setiap perkembangannya. Jadi sekarang itu kan ibu-ibu pasti udah, yang ibu hamil tuh kontrol ya ke tenaga kesehatan, ya kan, mami-mami di sini pasti lah ya. Iya. Kontrol ke tenaga kesehatan, pasti itu dikasih buku ya. Ya, benar-benar. Buku kesehatan ibu dan anak. Bukunya itu kalau yang punya Kemenkes seperti ini ya, warnanya pink. Oh, iya, Kalau iya. ini salah satu contoh dari satu rumah sakit ya, dari Primaya. Nah, dari buku ini juga ada nih pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi dari buku ini dimulai bisa tahu ya, Dok, ya? ada jadwal imunisasi, kemudian ada jadwal ini kontrol setiap bulan untuk lihat berat badan. Nah imunisasi tinggi itu juga nggak boleh telat ya dok ya kalau. Ya, kalau betul, paling bagus imunisasi sesuai dengan usianya. Misalkan di jadwalnya usia 2 bulan ya 2 bulan. 2 bulan. Kalau terlambat masih bisa dikejar. Jadi ada waktu untuk kejar imunisasi ya, atau catch up immunization. Seperti itu ya. Jadi tadi ada di buku untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ya yang dari Kemenkes yang seperti ini. Tebel ya dok ya. Tebal. Panjang lagi ya. Ya, misalnya ini ada contohnya ya, ini yang anak perempuan. Nah, ini adalah KMS, kartu menuju sehat ya, dari pasien anak untuk melihat pertumbuhan. Jadi yang tumbuh itu fisik ya, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala yang diukur, sama lingkar lengan atas. Nah, ini misalnya baru lahir nih, ini ya, di bawah ini ada kotak-kotak, itu kenaikan berat badan per bulannya gitu. Jadi idealnya sesuai dengan ini. Kalau misalkan lebih dari ini kenaikan berat badannya bagus ya, tapi masih dalam kurvanya ya, Dok, ya. Jangan berlebihan juga. Iya, jadi ya nanti anak-anak ada yang obes Obes. juga gitu ya dok ya. Iya, jadi harus paling ideal sesuai dengan ini. Terus kalau misalnya tidak mencapai ini, nah itu harus segera dievaluasi. Kenapa gitu? Apa penyebabnya gitu? Apakah ada asupan yang tidak cukup? Apakah ada penyakit yang menyertainya? Apakah memang ada kelainan yang lain-lain? Iya, genetik metabolisme atau apa yang- gitu ya, iya, Dok, ya. betul,
gitu. Jadi pemantauannya bisa lewat buku ini, atau zaman sekarang mami-mami kadang-kadang lupa tuh naruh buku di mana, lagi rumahnya renovasi Iya, gitu iya. kan. Jadi bukunya nggak kebawa pas kontrol ke dokter. Tapi Oh, sekarang sering tuh kayak gitu. bisa ada aplikasi ya, aplikasi bisa di-download apa aja Oh, tinggal kita aplikasinya. masukin data kita gitu ya, Dok ya. Oh, Jadi oke. yang dipakai itu kalau di IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu ada Primaku. Nah, di aplikasi itu bisa mami-mami download, kemudian masukin data anaknya, tanggal lahirnya, berat badannya, nanti setiap bulan dia akan muncul kurvanya. Oh, dia akan akumulasi sendiri gitu ya, Iya, Dok, yang betul, ngitung ada sendiri. gambarannya, terus ada jadwal pengingat imunisasinya dan lain-lain. Seperti itu untuk pertumbuhan. Nah, kalau untuk perkembangan, nah di sini juga ada nih ya. Ini saya gampang aja karena ini sangat mudah didapatkan Iya, ya. iya. Setiap ibu hamil itu Ini pasti ibu dikasih. setiap ibu hamil atau sudah punya anak pasti Iya. ada dapat ya, Dok ya, buku Iya, ini ya. Oh, harusnya oke. semua ibu hamil dapat karena ini kan di buku kesehatan ibu dan anak. Jadi yang halaman depannya itu halaman ibu. Ya, dari mulai kehamilan tuh. Terus ada nih tanda-tanda bahaya persalinan gitu Bener ya. nih, bener untuk nih, bagian nih. ibu. Sahabat Primutok semua di rumah nih itu modelannya seperti ini. Bukunya memang lumayan tebel ya, Dok ya. Iya, memang tebel. Ada yang terbaru bulan Mei 2023 baru launching. Itu lebih baru lagi, kalau ini kan dari pasien ya. Oke. Nah, jadi kan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dimulai sejak hamil, makanya dari hamil dijaga. Gitu kan, jangan sampai ibu hamilnya kurang gizi, nanti Iya, benar. bayinya juga kurang gizinya. Apalagi ibu hamil kan sekarang udah pinter tuh. Ada anak aku sekolah dulu ya yang pakai alat Iya, gitu ya, Dok ya. benar. Bisa Itu berarti distimulasi. itu berpengaruh juga berarti ya, Dok ya. Dari sejak dalam kandungan sudah bisa distimulasi gitu ya. Ya intinya jangan sampai deh pas lahir itu menderita penyakit bayinya atau kekurangan gizinya gitu, ibunya anemia misalkan pada saat hamil. Nah, itu kan kalau ada buku ini terpantau gitu ya. Karena bayinya juga bisa anemia kalau misalkan benar-benar. terjadi ibunya anemia gitu. Ya karena yang kita misalkan kayak ASI pun juga itu kan berpengaruh dari moodnya ibu gitu ya, Dok. Itu berpengaruh kan ya, Dok, kayak apa yang asupan ibu makan kan Ya. kita bayi juga makan gitu ya, Dok Iya, ya. betul. Heeh. Jadi produksi ASI tergantung asupan ibu juga, betul ya. Iya. Nah, itu jadi tadi untuk perkembangan di sini ya. Contohnya ini yang 1 sampai 3 bulan nih bisa mengangkat kepala, Nah, iya. gitu kan, di checklist nih, Mbak Mutia. Jadi iya atau tidak ya. Kalau bisa Ini bisa kita isi sendiri berarti ya. iya, kalau mau diisi sendiri boleh. Kalau misalkan pada saat kontrol diisi oleh tenaga kesehatan boleh. Kalau ada satu yang tidak, nah ini langsung konsultasi. Ya, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut karena nanti akan mengganggu perkembangan di tahap selanjutnya. Misalkan di 3 bulan dia belum ada senyum, dibiarkan. Nanti pas di 6 bulan dia nggak ada ngomong, nggak ada babbling, nggak ada apa, juga tetap dibiarkan. Iya, Nanti iya, 1 tahun tiba-tiba anaknya belum bisa ngapa-ngapain, ibunya bingung Iya, sendiri. ibunya bingung sendiri gitu kan. Gitu, datang ke kita udah Iya. udah complicated gitu. Iya, Kalau benar-benar. masih 1 sampai 2 tahun masih bisa kejar. Tapi kalau udah lewat kayak udah 4 tahun, Dok ini anak saya 4 tahun atau 5 tahun Belum bisa ngomong gitu ya. nah Ada itu ya, Dok, ya pasti ya? ada Heeh. pasiennya. Jadi ya begitulah gitu. Masih Ibu ada. kemana aja, bagaimana di rumah Masih gitu ada kan. seperti itu. Walaupun sekarang mama sekarang udah canggih ya, Iya. udah pakai aplikasi, udah punya buku KIA, itu udah bagus stimulasinya. Cuman terkadang ada juga mungkin yang masih karena ada stimulasinya masih kurang di lingkungan, jadi ya seperti itu, yang datang sudah terlambat. Nah, bisa berpengaruh nggak sih, Dok? Misalnya kayak anak-anak sekarang itu kan dari kecil aja biar mereka diem gak nangis itu kan dikasih gadget gitu ya, Dok ya. Iya, Itu ada pengaruhnya nggak sih, Dok? Betul. Sedikit lebihnya gitu. Ya, itu berpengaruh. Screen time itu berpengaruh. Jadi anak-anak yang sekarang kan ada juga anak yang lahir pada saat COVID tuh. Iya, Jadi bener dong. stimulasinya kurang, lingkungannya kan nggak boleh keluar, nggak Iya, boleh nggak ke boleh sana keluar, gitu kan. Jadi dia banyaknya di dalam rumah, screen time, nonton TV, gadget. Iya, Nah, gadget. seperti itu juga sama bisa mempengaruhi kemampuan bahasa. Gitu. Ada yang malah bagus dengan gadget, ada, tergantung masing-masing keluarga. Tapi tetap kalau kita dari dokter anak ada pembatasan screen time kalau untuk anak-anak, terutama di bawah 18 bulan atau di bawah 2 tahun gitu kan. Kalau di atas 2 tahun 1 jam per hari didampingi orang tua. Harus didampingi orang tua juga gitu. Bener, Dok. Karena kan anak-anak sekarang kayaknya kalau ditarik dikit aja tuh langsung nangis gitu, langsung Nah, itu. cranky gitu ya, Dok ya. Itu sebenarnya nggak boleh juga ya, Dok ya, terlalu Iya, lama dengan iya, gadget ya, betul. Dok ya.
Oke, bagaimana sih dok ciri-ciri anak yang dikatakan lamban dalam tumbuh kembangnya nih? Nah, itu tadi dia tidak mencapai beberapa tahapan perkembangan yang harus sesuai usianya. Misalnya tadi 6 bulan belum bisa tengkurap bolak-balik Iya. gitu, belum bisa senyum atau kepala tegak. Nah, itu termasuk terlambat gitu. Jadi segera dikonsultasikan. Gampang banget sih sebenarnya kalau ibu-ibu semua, mami-mami semua punya buku, punya aplikasi ya, itu tinggal dicek aja ada checklist perkembangan apa aja. Bulan ini harusnya sudah seperti ini Iya nih, betul. gini Ini ya dok 3 ya. sampai 6 bulan bisa ini. Tapi kalau ada satu aja yang terlambat, nah itu stimulasi. Habis itu kalau masih belum bisa juga ya konsultasi. Konsultasi nih. Ngomong-ngomong mengenai konsultasi nih, pasti mami sama ibu bunda-bunda di rumah ini pada nanya nih kalau misalkan kayaknya di rumah anak saya juga belum bisa ini nih dok gitu, kayaknya kok pas banget nih pas dengerin lagi si Primutalk ini gitu kan. Nah, mau tanya nih dokter Rica saat ini sedang praktek di mana sih dok gitu? Iya. Jadi saya praktek di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara sama Primaya Bekasi Barat. Oh oke dok. Sama di klinik ada BWCC atau Bintaro Women and Children Clinic, tapi yang cabang Bekasi. Oke. Nah kalau misalkan di Primaya Bekasi Utara sendiri dokter prakteknya di hari apa atau di jam berapa nih gitu? Prakteknya setiap hari Senin sampai Kamis jam 2 sampai jam 6, kalau Jumatnya jam 2 sampai jam 4. Kalau hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Oh, jam 8 sampai jam 12. Hari Sabtu pun juga dokter ada gitu ya, ada Iya. standby nih. Jadi bunda-bunda di rumah kalau misalkan lagi dengerin Primutalk abis itu kayak oh iya kayaknya saya juga harus bawa anak saya nih kontrol, setidaknya kok anak saya belum sesuai ya gitu, atau di perkembangannya kok belum bisa ini belum bisa itu, tapi jangan sampai juga mendengarkan banyak masukan orang ya dok. Boleh sih ya dok ya kadang-kadang Boleh, ya dok kan ya banyak TikTok ya gitu-gitu, boleh, tapi harus dilihat dari sumbernya yang mana dulu terpercaya ya. apa enggak gitu. Pokoknya kalau misalkan udah ada, kan kadang-kadang ibu-ibu tuh apalagi nih ya dok ya kayak usia muda kayak saya gitu baru punya anak gitu kan, kayak orang tua kan suka anak tuh nggak boleh begini, anak tuh nggak boleh begini, terus nanti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, kebanyakan dilarangnya dok. Nah jadi jadi gimana ya dok ya, anaknya juga jadinya kita mau kasih tapi orang tua nggak boleh gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi kadang-kadang itu harus dilihat juga kalau misalkan makanan-makanan yang makanan keluarga ya pada saat umurnya udah mencapai 9 bulan atau lebih atau udah setahun udah bisa makan makanan keluarga biasa, ya boleh saja gitu. Cuman kalau misalkan baru lahir dikasih makan ya nggak boleh tuh ya kayak gitu dok ya. itu Terus nggak aspirasi boleh kan, ya. jadi sesak napas. Jadi dilihat lagi usia-usianya. Jadi kalau pada bayi 0 sampai 6 bulan yang paling baik kan adalah ASI. ASI selama 6 bulan ASI eksklusif, kemudian selesai itu dilanjutkan. Jadi ASI dilanjutkan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI sampai usia 1 tahun. Di atas 1 tahun sudah bisa makanan keluarga seperti itu. Oke, nah jadi di rumah pun juga para orang tua gitu kan ajak ngobrol juga gitu ya dok ya, karena kan kalau misalkan orang tuanya pasif ya anaknya juga Iya, susah betul. berkembangnya gitu ya dok Iya, ya. betul, Jadi betul. dari bener-bener dari orang tuanya dulu ya dok ya. Ya, jadi dari sejak awal bayi lahir, dari sejak kandungan juga kan tadi disimulasi. Sejak lahir itu misalkan sedang menyusui atau sedang menggendong bayi, itu distimulasi, diajak Diajak bicara, ngobrol, betul, diajak ngobrol. Kemudian pada saat dia mulai tengkurap, diajak kasih mainan, bermain bersama. Itu tuh stimulasi yang paling baik sih, gitu. Iya benar. Nah kalau misalkan di tumbuh kembangnya sendiri nih dok, di klinik tumbuh kembangnya sendiri, kalau misalkan anak yang usianya itu sebenarnya perkembangannya itu belum di usianya gitu, maksudnya lewat lebih dulu gitu. Nah itu ada kayak anak-anak hiperaktif itu juga bisa ditangani gitu ya dok ya. Iya, jadi maksudnya kalau yang hiperaktif beda lagi ya. Oh beda lagi Jadi dok ya. kalau misalkan anak lebih dulu perkembangannya itu bagus, ya itu nggak apa-apa, itu masih normal. Misalkan jadi dia lebih cepat gitu kan, 8 bulan udah bisa berdiri atau 9 bulan udah bisa berjalan, oke, no problem. Kalau misalkan udah bagus itu bisa kita stimulasi, tapi sambil dipantau juga gitu kan. Kadang-kadang ada yang belum kuat jatuh atau apa gitu. Nah kalau yang hiperaktif beda lagi. Hiperaktif beda lagi ya dok ya. Jadi itu ada diagnosanya sendiri. Jadi anak-anak yang hiperaktif nanti ada kuesionernya, nanti dicek kalau misalkan memang memenuhi kriterianya mungkin bisa nanti ada terapi perilaku seperti itu. Tapi kalau misalkan dia masih ini cuman
aktif aja Aktif aja sebenarnya, gitu. cuman orang tuanya berpersepsi anaknya hiperaktif Iya, kadang-kadang karena nggak seperti di rumah itu. nggak bisa diem apa segala Jadi itu macam memang gitu. harus ada dicek lagi sih Ah, gitu. gitu Jadi ya, bisa Dok. semuanya, anak sehat, anak yang pertumbuhannya terhambat, anak yang ada aktif atau Keaktifan, iya, hiperaktif hiperaktif atau gitu ya, Dok ya. autis atau segala macam bisa itu di klinik tumbuh kembang biasanya bisa. Oke deh, nah Gitu. dokter kalau untuk boleh nih kasih tips triknya juga nih buat ibu-ibu di rumah nih biar kayak menyenangkan hati mereka nih, misalkan kayak anak saya di rumah tuh belum bisa seperti ini dok, belum bisa ini, nah itu gimana tuh dok? Jangan panik atau gimana, kasih tips-tipsnya nih dok buat Oke, bunda-bunda di rumah ya. semua. Jadi tipsnya yang pertama itu tetap pastikan nutrisinya. Jadi nutrisinya harus tercukupi ya, nutrisinya tercukupi sesuai dengan kebutuhan hariannya. Setelah nutrisinya tercukupi, dipastikan juga pertumbuhannya tercukupi, sesuai pertumbuhan tadi ya, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala itu sesuai. Kalau itu sudah tercukupi, kemudian kita berikan stimulasi ya supaya tetap ada perkembangan sesuai dengan usianya. Kalau misalkan ibu ragu, anak saya nih umuran ini belum Kok bisa belum apa, bisa ini, gitu. boleh nanti konsultasi. Nah gitu. iya, boleh nanti langsung konsultasi aja, janjian sama dokter Rika biar Betul. ngobrol lanjut ya dok ya. Betul. Misalkan mau datang langsung lebih bagus karena anaknya kan bisa diperiksa Bisa secara kelihatan ya, Dok. langsung. Kalau misalkan mau telemedicine juga biasanya masih Iya bisa. benar. Ya. Oh bisa telemedicine juga ya dok ya? Iya, di Primaya sama di BWCC bisa telemedicine. Oh oke. Oh berarti kalau misalkan yang belum bisa datang ke rumah sakit gitu atau masih takut-takut datang ke rumah sakit, sebenarnya sih udah nggak takut, harusnya nggak takut ya dok ya datang ke rumah sakit ya. Bisa telemedicine langsung sama dokter Rika. Jadi anaknya boleh dilihat video gitu kan, perkembangannya seperti apa sih gitu ya dok. Nanti baru lanjutnya adalah bisa datang ke rumah sakit gitu ya dok ya. Nah baik, dokter Rika terima kasih banyak udah hadir di channelnya Primutalk. Makasih banyak buat ilmu-ilmunya nih buat bunda-bunda semua di rumah, buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih banyak dokter Rika. Sampai kita ketemu lagi nih, nanti kita akan ngebahas mengenai apa lagi ya dok ya, mengenai anak-anak. Kayaknya anak-anak tuh nggak habis ya dok ya betul. pembahasannya ya dok ya. Belum lagi kalau remaja ya. Ya benar Masalahnya banget. lebih banyak lagi. Bener-bener banget dok. Baik, sahabat Primutalk semua, jangan lupa di like, comment, and share dari channelnya Primutalk karena kita akan selalu memberikan inovasi, triks dan juga info mengenai kesehatan. Dokter Rika terima kasih banyak. Ya, Selamat sama-sama, siang. Mbak Mutia. Sampai kita ketemu lagi dokter. Dadah.